Halo Sinekri, balik lagi sama saya Rashid Hari. Dan kali ini gue mau ngomongin sebuah film nih. Film yang bikin gue tuh yakin kalau kualitas horor Indonesia, horor lokal tuh yang tahun lalu bisa dibilang mengkhawatirkan ya, sekarang tuh pelan tapi pasti udah mulai meningkat gitu. Kayak lu bisa lihat juga kan di rapor horor catur bulan pertama 2024 yang kemarin ada live streamnya. Itu kan kita juga kasih ratingnya, skornya tuh lumayan tuh. Ada yang masih ambles tapi mostly itu udah masuk kategori lumayan lah. Dan sekarang ada satu lagi yang hasilnya oke dan lagi tayang di bioskop juga, yaitu Do You See What I See, yang adaptasi cerita podcast dari channel dengan nama sama, Do You See What I See, yang lu pasti udah pada tahu semua. Dan cerita ini sempat viral, yaitu yang judulnya adalah First Love. Ya sekitar berapa ya, 2 minggu yang lalu gue sempet bikin reaction juga ke trailer film ini. Dan di situ gue bilang kalau gue tuh lumayan optimis lah sama hasil filmnya, sama kualitasnya. Yang lihat dari trailernya soalnya not bad gitu, kelihatan meyakinkan dan emang terbukti. Begitu gue tonton memang terbukti hasilnya tuh oke. Dan di situ di reaction gue sempet nebak juga kalau wah ini film kayaknya nggak bakal ngumbar penampakan setan secara lebay nih, soalnya shot-shot pocongnya tuh dikit hitungannya. Dan terbukti juga ternyata. Dan buat gue so far ini adalah salah satu horor lokal yang paling memuaskan tahun ini. Dan horor terbaiknya Awi Suryadi sejak Sunyi 5 tahun lalu. Kalau alurnya sih para fans podcast Do You See What I See pasti udah familiar ya, yaitu tentang Mawar, seorang gadis lugu yang di ultahnya yang ke-20 itu pengen banget punya pacar. Dan akhirnya harapan itu kesampaian. Mawar akhirnya tuh menemukan sosok yang dia cinta, menemukan first love dia. Tapi sejak pacaran pola Mawar tuh jadi aneh. Dan dari situlah Faye sama Kartika, dua sahabatnya Mawar yang juga ngekos bareng dia, itu berusaha menyelidiki sebenarnya si Mawar nih kenapa sih? Siapa pacarnya? Kok misterius banget pacarnya gak pernah dibawa ke kos? Dan kenapa cowok itu tuh bisa sampai ngubah Mawar yang tadinya tuh baik, polos jadi aneh? Ya lo semua udah pada tahu lah ya kalau udah ngeliat trailernya tuh kalau pacarnya Mawar itu aneh, misterius karena emang dia tuh bukan manusia melainkan hantu sugus. Tapi tenang aja, kayak yang udah gue mention tadi ya sedikit, Sugusnya nih nggak narsis man. Dia tuh nggak yang dikit-dikit ya pada kesempatan ngeliatin muka, ngagetin tuh nggak. Muka si Sugus nih, looknya secara menyeluruh ya, itu baru bener-bener kelihatan secara jelas tuh di third act. Pas mulai mendekati third act lah. Sebelumnya nggak pernah kelihatan tuh Sugus. Cuman paling kelihatan itu jejak-jejak dia lompat-lompat, ada lumpur yang membentuk spot-spot di lantai, terus suara apa sih itu namanya, gantungan hiasan-hiasan kayu yang digantung tuh loh, yang bunyi kalau ada angin. Nah itu karena makamnya si Sugus nih ada itunya di atas. Jadi setiap dia muncul tuh ada suara-suara. Nah itu doang. Dia nggak nggak narsis gitu. Dan buat gue itu adalah keputusan yang tepat tuh dari naskahnya yang ditulis sama Lili Laila. Karena si Sugus ini yang namanya Mas Restu, namanya bagus loh buat ukuran demit tuh. Jadi karena si Mas Restu ini nggak nongol sampai babak akhir, disimpan kemunculannya, jadi ada kesan misterius gitu. Kita sebagai penonton nih jadi ada di posisi yang sama kayak teman-temannya Mawar, kayak si Faye, kayak si Kartika gitu. Clueless, kita nggak tahu apa gitu. Kita ngerasanya ini ada apa sih sebenarnya, sosok macam apa gitu yang menghantui Mawar yang bikin dia tuh kayak kesirep gitu. Nah ngomongin naskah nih, karena tadi udah sempat gue singgung dikit naskahnya. Dan buat gue ini adalah naskah horor bikinan Lele yang paling oke, paling rapi, paling tepat gitu urusan timing ya. Kapan di naskah itu harus ngasih jump scare, kapan harus balik ke cerita, kapan munculin kengerian lagi, kapan mesti stay di cerita itu. Timingnya paling pas, ceritanya juga paling kuat gitu. Karena Do You See What I See ini kan sebenarnya punya subtext ya. Dia itu adalah intinya tentang mereka, tentang orang-orang manusia khususnya perempuan, karena karakternya di sini perempuan ya. Mereka yang menderita karena cinta gitu. Gue kasih tanda kutip soalnya cintanya beda-beda nih. Ada yang menderita karena cinta tuh karena dia pacaran terus diselingkuhin. Ada yang cinta tapi bukan sama pacar, bukan sama gebetan gitu, tapi sama sosok idola. Jadi salah satu karakternya itu ada yang ngefans banget sama Tupac. Itu gue suka karena biasanya kalau film Indonesia ini latarnya 90-an ya, film ini latarnya 90-an. Kalau ngasih idola ke karakternya gue gak expect kalau itu Tupac. Gue expectnya tuh paling bintang pop siapa gitu, boy band siapa yang ngetren pada saat itu, atau rockstar gitu, dikasih Tupac. Si Kartika itu karakternya itu dia ngefans banget sama Tupac. Tapi kan kita tahu ya nasibnya Tupac tuh seperti apa, tragis. Dan itu bikin hati dia sakit kan pada saat dia tahu kabar kalau Tupac tuh meninggal, mati karena ditembak tuh. Jadi ada juga cinta yang seperti itu, cinta ke idola yang hancur karena si idola itu meninggalkan dia.
Terus ada juga yang sakit karena dia tuh nggak punya siapa-siapa, dia nggak punya cinta, jadinya hatinya sakit. Dan of course ada Mawar juga ya, yang pengen banget punya pacar tapi malah ditempelin setan gitu. Jadi intinya nih orang-orangnya itu semuanya itu punya perasaan sakit, terluka karena cinta. Ada juga yang terluka, kalau tadi ada yang diselingkuhin ya, ada juga yang terluka tuh karena dia jadi selingkuhannya gitu. Jadi kayak semuanya tuh terluka urusan cinta. Dan itu ngasih ini loh, ada benang merah yang jelas di ceritanya. Antara karakternya, dinamika emosi mereka tuh jadi ada benang merah yang jelas. Dan itu dipertegas juga ya sama endingnya. Gue gak akan reveal endingnya seperti apalah, lu tonton sendiri. Tapi intinya gue suka pilihan ending Do You See What I See ini. Endingnya itu kelam, bleak gitu, gelap pokoknya lah, dark lah. Tapi dia tuh kelam bukan buat keren-kerenan doang gitu loh, bukan buat so edgy, buat ngeliatin gue dark banget gitu, enggak. Dia kelam karena emang itu sesuai sama ceritanya. Ending itu makin menekankan soal ya penderitaan cinta itu tadi lah. Yang itu lumayan ngasih kesegaran buat filmnya. Ini jadi bukan kayak horor klinik biasa gitu, horor pesugihan, beda. Ini apa ya istilahnya? Ya horor love story gitu, romance horror gitu. Jadi ada beda gitu apa suasananya. Dan cerita tadi tuh deliverynya juga makin solid karena acting pemainnya juga oke-oke. Ya mungkin kesan pertama yang kerasa tuh cast-nya cakep-cakep gitu. Dan gue gak menyalahkan itu memang bener sih. I mean dalam satu film tuh ada siapa sih? Diandra Agatha, Shenina Cinnamon, Sonia Alisa, Sarah Felicia, sampai siapa tuh Jessica Shaina. Tuh pastilah lo bakalan betah mantengin layar, cantik-cantik gitu. Tapi mereka tuh bukan cuma cantik gitu. Itu yang gue suka sih. Shenina as always mainnya kuat lah kalau dia lah, kayak dia bikin horor ini tuh lumayan naik kelas. Terus gue juga suka sama caranya si Sonia Alisa pada saat ngelempar celutukan gitu, dia sering sarkas ini itu, gue suka. Sedangkan si Diandra walaupun urusan bahasa Jawa tuh masih harus diasah lagi ya mbak. Yang gue suka adalah tatapan sama senyuman dia tuh cocok sama karakternya, creepy menghipnotis, cocok. Satu aja sih yang kurang dari naskahnya itu adalah pas klimaks. Kalau gue pas klimaks itu Lele kurang ngasih materi yang menggigit gitu. Gue ngeliat materinya kurang menggigit di skripnya untuk di klimaks. Tapi itu bisa ditambal sama directingnya si Awi Suryadi sebagai sutradara tuh. Klimaksnya tetap kerasa intens karena si Awi tuh bisa dengan baik ngolah hal-hal kayak pilihan shot, pemakaian hujan deras pada saat klimaks, pencahayaan, terus dibantu juga sama editing yang dinamis, nggak yang draggy tapi nggak yang kecepatan juga, dinamis tek gitu. Temponya enak. Itu emang bukan hal baru emang ya. Setting di hutan, kuburan, gelap, hujan itu emang gak hal baru. Tapi Awi bisa ngolah itu dengan baik. Kalau lu tahu secara teknis, bikin hal-hal yang tadi kedengaran klise gak baru itu gak gampang loh. Itu gelap gitu, salah dikit gelap banget gak kelihatan apa-apa gitu. Nih hujan, salah dikit gak jelas itu karakternya ngapain. Tapi di sini Awi bisa combine semua itu dengan enak, dengan balance. Karena emang urusan teknis buat gue Awi salah satu yang paling oke gitu di horor Indonesia. Emang harus lu akuin lah. Perkara lu suka apa enggak sama film-film dia sebelumnya, urusan teknis itu Awi top. Di sini dia juga ngeliatin itu, banyak pakai kamera work yang stylish, jadi filmnya nggak monoton akhirnya kan. Misal tiba-tiba dia mindahin perspektif kamera ke first person, atau bikin kamera tuh gerak nembus jendela, atau pas yang paling gue suka nih pas dia itu pakai yang namanya split focus shot. Itu adalah shot yang kayak gini loh. Gue kasih contoh nih gambarnya kayak gini nih. Lo pasti tahu shot seperti apa. Itu 2 kali kalau nggak salah nongol. Itu jenis shot pas mukanya Diandra Agatha tuh ditaruh di depan, close up. Tapi orang-orang di belakang dia itu nggak out of focus. Jadi efeknya makin nambah kesan dramatis gitu. Gue suka shot-shot seperti itu. Ya intinya sih misal minggu ini lo lagi pengen nonton horor Indonesia karena alasan apapun ya, tontonlah yang ini. Tontonlah Do You See What I See aja. Lo tahu horor Indonesia mana yang harus lo tonton. Ini horor yang mau cerita, nggak kerasa eksploitatif, nggak asal ngumbar penampakan gitu. Bahkan jump scare-nya yang paling ngagetin aja datangnya bukan dari hantu loh, bukan dari penampakan pocong, tapi dari penampakan anjing. Tonton buat lo paham. Ya kalau skor bolehlah gue kasih ini 7 dari 10. Lumayan loh itu untuk ukuran horor Indonesia nih salah satu yang paling tinggi tahun ini. Jadi silahkan lo tonton. Dan kalau misalkan lo tonton, balik ke video ini, komen, tulisin review lo. Atau yang udah nonton silahkan review juga. Apapun lah komentar lo soal Do You See What I See. Dan kira-kira gini nih mungkin nih, siapa tahu dibaca sama yang punya channel Do You See What I See kan. Misal ada sequelnya,
Lu pengen cerita yang mana nih kira-kira? Nah coba lu tulisin di kolom komentar, yes. Oke, kalau gitu seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, ada berbagai cara, ada super thanks, ada Saveria, ada juga join membership sesuai dengan tier pilihan Anda sekalian. Dan thank you so much buat yang masih setia join membership, terutama di tier Besti dan La Familia, yaitu manusia-manusia berikut ini. Nanti kita segera bertemu ngobrol di live stream khusus member. Kalau yang pengen ikutan segera gabung. Gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.